Wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa dipertemukan di dalam acara Zoom dan kemudian kita panjatkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Nurul Ihtisom beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada tim kami dari jurusan Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti. Kemudian ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau tidak kenal maka tidak sayang. Daripada kita tidak disayang, lebih baik saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Nama saya adalah RL Pangaribowo yang biasa disebut dengan Pak Bowo saja. Kemudian yang kedua, rekan kami yang bernama Bapak Insinyur Abdul Halim MSI. Assalamualaikum Bapak Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bapak Insinyur Ida Bagus Rabindra MSP. Selamat pagi Bapak Rabindra. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rabindra. Kemudian ada rekan kami Ibu Olivia Seanders. Selamat pagi Bapak Ibu, salam Nah, sejahtera. beliau ini adalah S2-nya dari Itali. Atau gelarnya apa itu yang belakang saya lupa. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih semuanya kepada hadirin semua dan juga kepada Ibu Kepala Sekolah TK Islam Nurul Ihtisom untuk memberikan beberapa kata sambutan. Untuk itu kepada Ibu Kepala Sekolah Islam Nurul Ihtisom kami persilahkan. Silakan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Bowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Nurul Ihtisom, insya Allah diwakilin oleh Wakil Ketua Yayasan. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, tim pemateri dari VALTL Universitas Trisakti. Terima kasih atas kerjasamanya saat ini. Yang saya hormatin seluruh keluarga besar Yayasan Nurul Ihtisom, rekan-rekan, kepala sekolah dari madrasah, SMP/IP, guru-guru, staf, anak murid, peserta didik, beserta para orang tua murid yang alhamdulillah ada beberapa yang bisa gabung. Terima kasih. Yang saya hormatin rekan-rekan para kepala sekolah, rekan-rekan guru, staf dari lembaga-lembaga lain. Alhamdulillah yang saya sudah familiar, Ibu Siti Nuryaningsih beserta rekan-rekannya, terima kasih bisa gabung saat ini. Kemudian tentu saja tanpa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih pada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk gabung di acara pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Lebih khusus terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kami haturkan kepada Ketua Pemateri Bapak Dr. Andes RL Pangaribowo MSI beserta tim anggota jajarannya yang telah
merespon keinginan kami untuk menjadikan lingkungan sekolah yang nyaman, menyenangkan, terutama bagi peserta didik kami dengan keterbatasan lahan yang telah ada. Mudah-mudahan kami akan berguru kepada ahlinya. Insya Allah nanti apa yang telah Bapak Ibu sampaikan akan sangat banyak manfaat yang dapat kami ambil untuk diaplikasikan di lingkungan kami. Yayasan Nurul Ittisom perlu saya infokan berdiri sejak September 1988. Beberapa bidang di bawah Yayasan Nurul Ittisom, salah satunya ada bidang pendidikan, ada kelompok bermain, TK, madrasah, SMP IT. Sekarang kerjasamanya adalah dengan TK Islam Nurul Ittisom yang telah mulai tahun ajarannya pada 1997-1998. Jadi sekarang adalah angkatan ke-23. Alhamdulillah, Pak Bowo beserta timnya telah merespon keinginan kami untuk menjadikan sekolah yang ramah lingkungan, menyenangkan untuk peserta didik. Demikian, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada tim pemateri. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jenny Kustati selaku Kepala Sekolah Nurul Islam Ittisom. Mohon maaf saya tadi kelupaan mengucapkan terima kasih kepada peserta undangan lainnya di luar Sekolah TK Nurul Ittisom. Untuk itu saya mohon maaf dan juga perlu saya tegaskan di sini bahwa tidak menutup kemungkinan apabila sekolah SMKN misalnya atau sekolah manapun yang ingin bekerja sama dengan kami sangat senang sekali sepanjang bapak-bapak dan ibu-ibu menulis surat resmi kepada fakultas kami, nanti pasti akan kita tindak lanjuti. Baik, untuk itu mohon videonya dibuka, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silakan Mbak Khalid. Bagi Bapak Ibu, mohon videonya, mohon kameranya di-on-kan. Kepada ya Ibu, terima kasih. Ibu Farida, mohon kameranya dinyalakan. Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Sekolah SMKN 28 Jakarta, Ibu atau Bapak Endi, Ibu atau Ibu Atika, Ibu Hanik, Pak Rustam, Ibu Fasya, Ibu Kairunisa, mohon kameranya dinyalakan. Mama, aku kon melu foto iki piye? Kon melu foto. Ya apa kayak? Itu lho. Main kamera. Ya, terima kasih Pak. Baik, baik semuanya. Ada yang lagi bergabung Pak, kita tunggu sebentar ya Pak. Bapak Ibu kita tunggu sebentar. Mohon yang baru bergabung kameranya dinyalakan. Itu kameranya Ibu Siti itu belum nyala itu. Ibu Siti, Ibu Akia, sama siapa itu? Ibu Fasiha, Ibu Lestari, sama Bapak atau Ibu Kepala Sekolah SMKN 28 ke Jakarta. Oke. Nanti Bapak Ibu juga boleh mengisi daftar hadir lewat chat aja, misalnya sudah ada contohnya Ibu Sulastri MKN 47 hadir. Kalau boleh dikasih nomor telepon atau
atau email biar nanti kami bisa menindaklanjuti jika ada bahan juga bisa kami kirim. Terima kasih, Bu. Ya, baik Bapak Ibu, biar tidak mengganggu waktunya, saya akan mulai foto bersama. Pada hitungan ketiga ya, ambil posisi yang paling cantik dan paling ganteng. Terima kasih. 1, 2, 3. Ya. Boleh gaya bebas Bapak dan Ibu. Mumpung masih pagi, masih ceria. Terima kasih. 1, 2, 3. Baik, Pak Pangaribowo, saya kembalikan kepada Pak Pangaribowo, Pak Halim, dan Pak Indra, tim PKM pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Olive. Untuk Pak. itu selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri Bapak Insinyur Abdul Halim. Apakah saya tawarkan di sini dulu Pak Halim? Apakah sharingnya dari host atau langsung Pak Halim? Silakan. Terima kasih Pak Bowo. Nanti share materinya sementara dari saya dulu Pak. Baik Pak. Kalau misalnya... Oke, share screen ya. Oke, silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Tahu tentang segala sesuatu. Dan semata-mata karena nikmat dan karunia-Nya kita bisa bersilaturahim pada acara pengabdian kepada masyarakat jurusan Arsitektur Lanskap Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti. Nah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada pengasuh yayasan, kepada pengurus yayasan, kepada keluarga besar Yayasan Nurul Ittisom, utamanya kepada guru-guru, kepada staf pengajar, dan di luar itu juga banyak ya yang bersimpati kepada program ini, baik dari SMKN, saya tidak sebutkan satu persatu, kemudian juga dari peserta ya, keluarga, di sini diwakili oleh Pak Nugroho. Terima kasih Pak Nugroho sudah hadir. Ya. Kemudian ya, peserta-peserta lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, kami mengucapkan terima kasih ya, atas respon baiknya terhadap kegiatan ini. Baik, kita masuk pada materi tentang pengabdian pada masyarakat kali ini, yaitu adalah mengenai penghijauan di lingkungan sekolah dengan tanaman hidroponik sederhana. Ini bukan merupakan satu topik yang baru ya. Ini adalah merupakan topik yang sudah populer. Bapak Ibu bisa membuka di internet tentang apa itu hidroponik, itu sudah. Oleh karena itu saya di sini tidak banyak menggunakan teori, tetapi lebih banyak menggunakan praktek operasional yang sederhana, yang simpel, yang sudah sering kali diuji cobakan, baik di lingkungan sekolah ya untuk praktek mahasiswa maupun di lingkungan rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, ada pepatah mengatakan alam tak kambang jadi guru. Itu pepatah orang Minang. Jadi alam yang terbentang ini tentu saja merupakan ciptaan Allah, merupakan tempat kita belajar. Kita belajar dari alam. Oleh karena itu ilmu yang ingin kita sampaikan ini juga merupakan pelajaran yang diambil dari alam. Baik, kita mulai dengan apa itu hidroponik dan kenapa dengan hidroponik. Yang pertama tentu alasannya kenapa hidroponik, karena kegiatan ini atau sistem budidaya ini adalah ramah lingkungan.
karena tidak mengeluarkan limbah yang berbahaya. Bahkan andai kata ada limbah berupa daun-daun bisa diproses menjadi kompos, kalau ada limbah berupa cairan bisa digunakan sebagai pupuk. Kemudian juga ini menciptakan lingkungan yang nyaman dan estetik. Kemudian yang kedua, pada umumnya sekolah kita di perkotaan itu memiliki luas lahan yang terbatas. Oleh karena itu sistem ini memungkinkan diterapkan pada ruang luar yang terbatas dan bisa disusun secara vertikal yang sekarang dikenal dengan istilah vertigarden atau vertikultur. Jadi sistem penanamannya hidroponik kemudian disusunnya secara vertikal. Jadi kombinasi antara hidroponik dan vertikultur. Kemudian bersih. Ini karena kita tidak berurusan dengan tanah. Terutama ibu-ibu yang jijik berurusan dengan tanah, dengan pupuk kandang, dengan kotoran hewan dan sebagainya, maka sistem ini bersih. Oleh karena itu pot hidroponik itu pantas apabila ditaruh di atas meja, bahkan di atas dekat meja makan. Apalagi kalau tanaman yang ditanam cabai misalnya. Kita bisa metik cabainya sambil makan gorengan atau makan bakwan dan seterusnya. Kemudian karena pengelolaannya itu selalu bersih, maka andai kata produknya ini berupa sayuran atau berupa buah, maka tentu saja ini adalah higienis. Ya. Karena kita bisa merawatnya, kita bisa menghindari penggunaan pestisida, kita menghindari penggunaan bahan-bahan berbahaya, maka apabila produknya berupa makanan itu sifatnya adalah higienis. Kemudian selanjutnya ini adalah merupakan alternatif cara bercocok tanam ya, selain cara yang konvensional ya. Jadi mengembangkan hobi. Nah, di sisi lain tidak menutup kemungkinan bahwa hobi ini bisa berkembang menjadi usaha komersial. Barangkali nanti di akhir ini ada video 1 menit ya. Itu merupakan usaha yang berkembang dari hobi kemudian menjadi usaha komersial. Baik, kita masuk kepada materi yang sebenarnya. Kita belajar dari alam. Di alam itu kita kenal ada tanaman air. Ya. Contohnya tanaman teratai. Ya. Kemudian ada tanaman tifa. Ya. Ada tanaman payung, rumput payung. Ada tanaman enceng gondok. Ya. Dan sebagainya. Ini pada umumnya tanaman yang tumbuh di air. Ya. Apakah ini yang disebut dengan hidroponik? Bukan. Ya. Bukan ini yang dimaksud dengan hidroponik. Ya. Tanaman yang tumbuh di air itu memang khusus dia bisa tumbuh di air karena struktur organnya itu bisa memenuhi kebutuhan kekurangan oksigen. Jadi kalau kita nanam enceng gondok, nanam teratai, nanam tifa, nanam rumput payung, nanam bambu dalam air, itu bukan termasuk dalam kelompok hidroponik. Ini memang tanaman air. Ya. Tidak bisa ditanam di darat, ya. Harus nyebur di air. Ya. Kemudian pada sisi yang lain di alam juga ada yang namanya tanaman darat atau tanaman yang biasa tumbuh di media tanah. Nah, tentu dengan syarat media tanamnya ini dapat menyediakan air dan dapat menyediakan udara ya, secara seimbang. Ya. Syaratnya utama ini. Oleh karena itu hidroponik dikembangkan mengikuti kondisi seperti ini. Yang kita tanam pada umumnya adalah tanaman yang tumbuh di darat, kemudian sistem yang kita gunakan dibuat sedemikian rupa sehingga tersedia air dan tersedia udara secara seimbang. Oleh karena itu, kemudian selanjutnya hidroponik adalah yang paling gampang, yang paling sederhana, adalah bertanam tanpa menggunakan media tanah. Ya. Tanpa menggunakan media tanah. Nah, pilihan medianya banyak. Ya. Nanti bisa kita lihat di lembar berikutnya. Tanpa menggunakan media tanah dengan nutrisi atau zat makanan yang terlarut dalam air. Jadi pengertiannya simpel ya. Bertanam tanpa media tanah, kemudian nutrisinya terlarut dalam air.
Kita masuk pada alat, media, dan bahan. Sampai di sini suara saya bisa ditangkap dengan jelas, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Jelas. Bapak Ibu yang Jelas. ini yang pertama tentang bahan, ya. Tentang bahan ini adalah bahan tanaman. Kemudian ini adalah bahan sterilisasi. Ini adalah bahan untuk nutrisi. Nah, yang penting di sini kalau kita membuat hidroponik, usahakan bahannya itu potnya gampang dibuka, gampang diiris, ya, digunting. Ya. Kemudian media tanahnya gembur, ya, karena akar mudah dipisahkan dari tanah. Nah, kalau dia tumbuh di tanah liat, setengah mati memisahkan, ya, tanaman dari tanah liat. Maka cari tanaman yang tumbuh di media gembur, misalnya sekam padi, nah, atau misalnya media pakis. Nah, itu gampang sekali dipisahkan. Ya. Kemudian ini adalah bahan pupuk. Nah, ini hidroponik itu memang ciri khasnya berbeda, itu mau tidak mau kita mesti berurusan dengan nutrisi. Nah, ini mesti mengeluarkan sedikit biaya. Ya. Bedanya dengan tanaman yang tumbuh di pot, maka kita harus mengeluarkan biaya untuk nutrisi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini kebetulan pas karena kita pandemi, maka untuk sterilisasi, saya sediakan di sini ada hand sanitizer. Ya. Nah, ini juga bisa untuk sterilisasi daun, ya. Sterilisasi tangkai yang dipangkas atau batang yang dipangkas. Saya juga sediakan obat merah atau yodium dan sebagainya untuk sterilisasi. Ya. Nah, kemudian ini ada peralatan, ya. Ini ada bahan media, ini ada pot, ya, pot dalam, kemudian ada cover pot. Ya. Pada prinsipnya bahwa peralatan, bahan, pot itu adalah bersih atau steril. Ya. Nah, pilihan bahan untuk hidroponik itu antara lain di sini bisa menggunakan batu apung, bisa menggunakan pecahan bata merah, bisa menggunakan akar pakis, bisa menggunakan sekam padi, ada pasir, ya, ada pasir biasa yang disaring diambil yang kasarnya, kemudian ada pasir zeolit yang berwarna hijau, ada arang, kemudian juga ada sekarang produk kokopit. Kokopit itu adalah merupakan sabut kelapa yang dihancurkan. Kemudian ini adalah pot dalam, ya, bisa berupa pot, bisa berupa gelas plastik, atau bisa berupa ember, ya, ember rangkap dan sebagainya. Nah, untuk mempercantik bisa dikombinasi dengan ada pot kayu, ada pot keramik, ada pot bambu dan sebagainya, tergantung dari keinginan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, tahap awal, ya, dari budidaya secara hidroponik ini adalah tahap penanaman atau tahap pembuatan, ya. Kemudian nanti tahap pembuatan nutrisi, dan yang ketiga adalah pemeliharaan. Nah, yang pertama kali adalah memisahkan tanaman dari medianya. Cara yang paling mudah adalah misalnya bahan tanam itu tumbuh di polybag, maka polybagnya diiris pakai cutter. Ya. Kemudian medianya dirontokkan, kemudian untuk membersihkan disiram dengan air, ya, direndam dalam air dan disiram dengan air mengalir. Kemudian setelah bersih, bisa juga disemprot dengan larutan alkohol yang biasa kita gunakan membersihkan tangan. Tetapi sebaiknya diencerkan. Kalau yang kita gunakan itu biasanya sekitar 70%. Ya. Untuk menyemprot akar ini kalau bisa diturunkan menjadi sekitar 50%. Ya. Tambah air aja setengahnya. Ya. Nah, cara yang pertama yang paling simpel, yang paling mudah. Ya. Kita menggunakan media, pilihan kita misalnya menggunakan batu apung. Batu apung ini biasanya dijual, ya, di tukang-tukang taman, ya, atau di material. Ya. Nah, batu apung dipecah, ya, disesuaikan dengan ukuran pot. Ya. Bisa besar-besar, kalau potnya ember, bisa kecil-kecil, kalau itu potnya berupa gelas. Ya. Kita menggunakan wadah plastik. Ya, menggunakan wadah plastik. Kenapa menggunakan wadah plastik? Karena memungkinkan untuk kita membuat lubang drainasi. Ya. Ini adalah ukuran gelas plastik, ya, kira-kira sekitar 300 mili. Ya.
kemudian dilubangi bagian bawah kira-kira 2 cm dari dasar gelas, pakai obeng yang dipanaskan, bikin lubang. Nah, lubang drainasi ini maksudnya dibikin 2 cm dari dasar, maksudnya supaya di bagian bawah itu menampung larutan. Nah, kemudian media dimasukkan sampai sebatas lubang drainasi. Kemudian tanaman yang sudah dibersihkan, akarnya terbuka, ditempatkan di atasnya. Sedemikian rupa sehingga ujung-ujung akar ini nanti bertemu dengan permukaan air. Sementara bagian yang lain itu ada di rongga-rongga udara di atasnya. Nah, di sini tanaman itu mendapatkan air dan mendapat udara yang cukup. Nah, lubang drainasi ini menjadi sesuatu yang harus atau suatu keharusan. Tanpa ada lubang drainasi, maka tanaman akan tergenang dan akhirnya mati perlahan-lahan. Nah, selanjutnya kita penuhi media dengan batu apung, ya, menjadi bentuk seperti ini. Dan ini adalah pot dalam, ya, pakai pot gelas. Andaikan penampilannya kurang bagus, maka bisa dikombinasi dengan pot lain, ya, sesuai dengan selera kita. Itu cara yang pertama, cara yang paling simpel. Ya. Jadi hidroponik dengan satu lubang sistem drainase. Ya. Kemudian cara yang kedua. Ya. Nah, cara yang kedua, ini juga bisa menggunakan bahan bekas. Mudah-mudahan ini bisa dilihat dengan jelas. Ini ada pot, ya. Ini potnya ukurannya kecil, ya, hanya seukuran gelas. Di bawahnya itu ada lubang, ada yang lubangnya 4, ada yang lubangnya 6. Nah, separuh dari lubang itu kita masukkan sumbu. Ya. Ini jadi sumbunya ini berupa kain atau berupa, kalau dulu sumbu kompor, ya. Sekarang sumbu yang digunakan untuk pel-pelan bisa. Kalau ini sumbu yang digunakan adalah kain kerah baju. Ya. Kalau tidak ada juga Kain flanel ya Pak, bisa kain flanel. Bisa, ya. Yang bagus itu kain cotton, ya, bukan nilon, ya. Yang penting meresap. Nah, atau bahkan yang sekarang sering dipakai untuk lap mobil pakai kanebo itu penyerapannya bagus sekali, itu bisa dipakai, ya. Jadi banyak pilihannya. Jadi diikat di bawah, kemudian sisanya ini dilebihkan, ini nanti digunakan untuk membungkus akar tanaman. Jadi tahap pertama media dimasukkan, dialas, kemudian tanaman dimasukkan, kemudian sumbu diletakkan membungkus akar. Nah, setelah itu media dipenuhi, nah jadilah sistem seperti ini. Ini banyak orang yang jual pot, ada tatakannya. Kalau tidak ada, biasanya kita membuat pot ember double 2. Ya. Jadi ember yang di luar itu untuk menampung larutan, ember yang di dalam itu untuk menanam. Nah, kemudian terakhir bisa dikombinasi dengan pot. Ini adalah tanaman palem mergu belang, ya. Raphis excelsa variegata. Baik. Nah, ini sistem yang ketiga. Ini sistem yang ketiga. Ya. Sistem yang ketiga ini bisa dilakukan apabila kita menghendaki tanaman itu langsung ditanam dalam pot keramik yang kita tidak bisa melihat airnya setinggi apa. Jadi kita pengen tanaman itu langsung ditanam di keramik. Sebetulnya nih ditanam di gelas kemudian masukkan di keramik. Tapi pengen langsung ditanam di keramik sementara airnya tidak kelihatan. Nah, agar tanaman tidak mengalami kelebihan air atau tergenang, maka kita membuat sistem pelampung. Sistem pelampung. Ini di rumah cucu minta dibuatkan yang sistem pelampung. Karena mungkin unik gitu ya. Jadi sistemnya sebetulnya sama saja. Jadi ini ada pipa ditaruh, pipa pralon yang paling kecil, pralon kabel ya. Kemudian diukur dari bawah kira-kira 2 cm atau 2,5 cm. Kemudian di dalamnya itu menggunakan sedotan, semua sudah tahu sedotan.
di ujungnya dikasih styrofoam biar mengambang. Kemudian pada waktu air kosong turun kita tandain. Pada waktu kosong kita tandain. Kemudian ditarik ke atas kira-kira 2 cm, ya, kemudian kita tandain lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada warna hitam di atas pipa, berarti airnya full. Ya. Tapi kalau hitamnya tidak kelihatan, yang kelihatan warna merah, berarti airnya kosong. Resikonya kalau kena hujan, kita tidak tahu. Ya. Tanaman kelelep. Nah, ini kalau tidak segera dibuang airnya, maka tanaman akan mati. Jadi itu ada 3 sistem yang utama, itu ada 3. Ya. Jadi sistem-sistem yang lain itu sebetulnya merupakan pengembangan dari sistem ini. Nah, ini yang paling utama. Ya. Yang paling utama dalam sistem hidroponik itu adalah larutan nutrisi. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita membeli pupuk untuk hidroponik, bilangnya pupuk yang lengkap atau pupuk yang komplit, ya, atau pupuk majemuk. Pupuk yang komplit itu pupuk yang mengandung semua unsur yang digunakan oleh tanaman. Ya. Ini sengaja saya tutup mereknya karena saya tidak promosi. Ya. Ini adalah pupuk hidroponik. Bentuknya adalah kayak semacam tepung, agak kasar sedikit. Ya. Kemudian ini adalah pupuk lengkap, tetapi bentuknya adalah cair. Ya. Kemudian ada juga yang bentuknya itu butiran atau granul. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah konsentrasinya jangan terlalu tinggi. Ya. Boleh rendah, tapi malah tidak boleh tinggi. Ya. Jadi kalau kita ingin tanaman kita tumbuh secepatnya, kemudian dikasih 1 sendok makan, wah celaka. Ya. Tanaman bisa mati seketika. Ya. Jadi perhatikan bahwa konsentrasinya itu sebetulnya kecil sekali, hanya 2-3 gram per liter, atau 2-3 mili per liter, atau 2 cc per liter. Ya. 2-3 gram. 2 gram itu kira-kira 2/3 sendok teh. Ya, jadi perhatikan, ini adalah sendok teh, bukan sendok makan. Kalau kita nggak punya timbangan, pakai sendok teh kira-kira 2/3, ya, rata, ya, sendok teh. Ya. Nih, ini sendok teh, ya, kira-kira 2/3. Ini beratnya kurang lebih sekitar 2 gram. Dalam 1 liter. Kalau kita tidak ada ukuran literan, kita pakai gayung, kira-kira tinggi airnya sekitar setinggi ini. Ya. Jadi 2 cc per liter. Ya. Atau 2 gram per liter. Jadi kalau berupa tepung atau berupa granul itu 2 gram per liter. Tetapi kalau berupa larutan itu 2 cc atau 2 mili per liter. Nah, mohon maaf, ada sedikit gangguan. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak Halim. Oh iya, terima kasih. Bisa. Ya. Kalau misalnya pupuknya berupa pupuk cair, kalau misalnya kita punya pipet atau kita punya bekas injektor, nah kita bisa sedot 2 cc, ya, kemudian kita masukkan dalam air 1 liter. Kalau tidak ada, ya, kita juga bisa menggunakan ukuran sendok teh. Ya. Jadi kita tes di sendok teh, nah ternyata juga kira-kira 2/3 dari sendok teh itu masukkan ke dalam air 1 liter. Nah ini sudah merupakan larutan hidroponik. Ya. Jadi pupuk hidroponik itu ada yang menjual. Kalau tidak ada, bilang aja pupuk lengkap atau pupuk komplit. Ya. Nah kemudian ada resep-resep lain di luar ini. Ternyata ya, kemarin saya buka-buka di internet, ternyata ada yang menggunakan air cucian beras. Ya. Air cucian beras itu bagus enggak buat hidroponik? Ya ternyata bagus, cuman airnya tidak jernih, airnya keruh. Kemudian disarankan ditambah dengan tepung kulit telur ayam. Ya. Satu kulit ayam itu, 1 kulit telur ayam itu beratnya 15 gram, ya, untuk kira-kira 1 liter. Air cucian beras. Kemudian bisa juga kita membuat pupuk kandang cair. Kalau misalnya kita tidak merasa jijik, misalnya pupuk kandang tidak mungkin dimasukkan ke dalam hidroponik, ya. Maka pupuk kandang itu bisa dicampur dengan air, kemudian diendapkan, airnya yang jernih kita ambil sebagai
nutrisi larutan tanaman hidroponik. Kemudian ini juga terinspirasi. Ada teman yang menjadi distributor pupuk guano. Pupuk guano itu adalah pupuk kelelawar, ya, tapi berupa bahan padat. Kemudian dia mencoba ya, menjual yang bentuk padat dan bentuk cairnya. Kemudian ini juga yang cair bisa digunakan sebagai larutan nutrisi hidroponik. Ya. Itu frekuensinya kira-kira sekitar 1-2 kali per minggu. Ya. Tergantung dari jenis tanaman yang kita usahakan atau kita kembangkan. Ya. Ini beberapa contoh ya. Ini beberapa contoh jenis-jenis tanaman, jenis-jenis pot dan cover pot. Ya. Yang ini adalah pakai pot plastik biasa yang dikombinasi dengan pot kayu, pot bambu ya. Kemudian ditanam di gelas ya. Nah, kemudian yang ini adalah bekas botol ya, bekas botol minyak yang ukuran besar ya. Kemudian cuma dibikin lubang aja di bawah kira-kira 2-2,5 cm ya. Ini juga demikian. Nah, yang ini pot yang dikombinasi dengan bekas aqua galon ya, ditampung larutan di bawah. Nah, ini juga dikombinasi dengan sumbu. Ya, ini beberapa contoh yang kemarin sudah dicobakan. Nah, sekarang masuk ke pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini yang pertama adalah tentang penempatan. Ya, kita mengenal ada tanaman-tanaman yang suka teduh. Ya. Ini terutama tanaman-tanaman yang berdaun indah. Ya. Misalnya kayak bromeliad. Ya. Kemudian yang sekarang lagi ngetren monstera. Ya. Ada monstera. Ron, do bolong bukan rondo ya. Ron itu daun, do bolong itu pada berlubang. Jadi bukan rondo, bukan janda sebetulnya. Ron itu daun, do itu pada, bolong itu berlubang. Ini monstera king ya, variegata, ini anthurium. Ini umumnya adalah tanaman-tanaman yang teduh ya. Secara alamiah dia hidup di bawah pohon. Ya. Oleh karena itu, nanti penempatannya tanaman ini adalah di bawah saung peneduh. Ya. Tetapi untuk semuanya 1 minggu setelah pembuatan itu semua ditempatkan pada tanaman teduh. Kemudian tanaman-tanaman berbunga dan tanaman-tanaman yang berbuah itu membutuhkan cahaya penuh ya. Jadi bisa ditempatkan pada tempat yang langsung terkena cahaya. Misalnya kalau dalam ruang itu ada rumah kaca atau greenhouse. Nah, kemudian selama seminggu pertama itu tanaman hanya disiram pakai air biasa, ya. Hanya diberi air biasa, ya. Sambil dilakukan penyemprotan daun supaya tetap lembab. Itu seminggu pertama. Jadi larutan belum diberikan. Baru setelah minggu kedua, nah diberikan larutan nutrisi, ya. Diberikan setelah 1 minggu, frekuensinya sekitar 1-2 kali seminggu, ya. Kemudian konsentrasinya diberikan secara bertahap. Ya. Misalnya tahap awal itu konsentrasi rendah, kemudian konsentrasi sedang, dan konsentrasi tinggi. Nah, kemudian ini materi yang terakhir ya adalah perlindungan terhadap hama dan penyakit. Jenis hama dan penyakit yang ada biasanya merupakan bawaan dari bahan tanaman. Ini ada peserta yang termuda sepertinya. Mohon maaf Bapak Ibu, kasih, boleh mute yang lain? Izin mute yang lain ya Pak. Ya. Baik, bisa dilanjutkan ya. Jadi hama yang biasanya paling banyak dan paling dominan pada tanaman itu adalah kutu. Ya. Macamnya banyak sekali kutu ini. Ya. Ada kutu loncat, ada yang kutu terbang, ada yang kutu tepung, dan sebagainya. Efek yang ditimbulkan adalah mengeritingnya daun. Daunnya keriting. Kalau nggak keriting, di situ banyak sekali bedak ya atau tepung. Ini ada gambar. Ini cucu saya tertarik ini gambar ini. Kenapa itu kok kutunya kok bersama-sama dengan semut? Nah, rupanya ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Kutu itu biasanya makan atau menghisap cairan yang mudah di pucuk-pucuk daun. Karena yang dimakan itu adalah larutan karbohidrat, maka kotorannya berasa manis. Ya. Oleh karena itu, ya, kalau ada pepatah, ada gula, ada semut, nah selalu ya semut ini melindungi kutu,
sementara semut mendapatkan kotoran dari kutunya. Oleh karena itu kalau ada kutu biasanya ada semut. Hamanya bukan semut, tapi hamanya adalah kutu. Ya. Kemudian ini yang bawah ini adalah jenis penyakit ya, yang disebabkan oleh jamur, namanya Cercospora. Biasanya berlubang-lubang. Lubangnya bukan dari pinggir, tapi lubangnya dari tengah. Kalau lubangnya dari pinggir, biasanya dimakan ulat atau dimakan belalang. Tapi kalau lubangnya dari tengah, itu biasanya penyebabnya adalah penyakit. Penyebabnya adalah jamur. Kemudian ini adalah tanaman yang mestinya mendapatkan tempat atau cahaya teduh, ditempatkan tempat yang terbuka sehingga daunnya menjadi kuning ya, atau klorosis. Ini penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau faktor cahaya dan seterusnya. Nah, pencegahan itu bisa dilakukan dengan misalnya memangkas daun. Memangkas daun, membuang bagian yang terserang. Bekas pangkasannya kemudian disemprot ya dengan larutan alkohol misalnya, atau diberikan obat merah. Ya. Kemudian bisa mencuci daun, melap daun, menutup luka bekas pangkasan, pemangkasan dan sebagainya. Nah, andai kata ya, terpaksa harus ada tindakan kuratif ya, atau penyembuhan, gunakan pestisida organik. Ya. Di sini tidak direkomendasikan menggunakan pestisida kimia, karena pestisida kimia itu adalah membunuh binatang bukan sasaran dan bersifat racun. Nah, beberapa contoh pestisida organik antara lain di sini ada contoh ya. Dulu waktu saya masih merokok itu untungnya suka dikumpulin di air ya. Kemudian air bekas puntung rokok itu diencerkan kemudian digunakan untuk menyemprot hama. Ini Cotiana tabacum, tembakau. Ya. Kemudian di bawahnya ada Asidarachta. Ya. Ini adalah pohon mindi, daunnya serasa pahit sekali. Ya. Ini ekstraknya bisa juga digunakan untuk menyemprot hama. Ada contohnya ekstrak dari tanaman serai, ya. Serai yang digunakan untuk bumbu dapur. Ya. Suaranya nggak kedengaran, Pak Halim. Pak Halim. Pak, suaranya kok hilang? Ya. Mohon maaf. Mungkin koneksinya putus kayaknya. Koneksi, ada gangguan koneksi, Bu. Iya. Kita tunggu Pak Halim sebentar ya, Ibu dan Bapak. Ya. Oke. Baik. Pak dan Ibu, mohon maaf, mohon diisi ini ya Pak, daftar hadirnya via chat semuanya, biar nanti memudahkan juga untuk pengiriman materi. Dan ya, terima kasih. Ada gangguan dengan sinyal, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi rupanya materi saya sudah sampai di ujung. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, lembar terakhir. Nah, lembar terakhir ada pesan ya. Ini ada pesan. Pak Halim, mohon maaf, boleh saya share screen, Pak? Iya. Ini udah terakhir, Bu ya. Iya. Ya. Ya, ini lembar terakhir. Sederhana kan ya, Pak ya? Iya. Ya. Ini Pak? Ya, yang lembar terakhir, Bu. Iya. Oh, apa yang terima kasih, Pak? Ini lembar terakhir. Ya, itu lembar terakhir. Ya. Lembar terakhir, ini silakan Pak Halim. Ya, satu lagi Bu Olive, terakhir. Ucapan terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ini ada pesan ya, ada gambar ya. Ada gambar, mungkin kita mengenal semua. Ini adalah belalang sembah. Belalang sembah ini sekarang populasinya sudah semakin sedikit dan kita sudah jarang menemui. Ya. Ini hilang karena banyak terganggu oleh pestisida. Sementara binatang ini sebetulnya adalah merupakan predator, ya, membantu kita dalam mengurangi hama.
Oh, belalang ini ya. Ya, jadi ini sebetulnya belalang di atas bunga ini sedang makan hama. Ya. Jadi binatang Bukan ini jangan dimatiin belalang begini. Dimatikan ya, karena kalau kita menyemprot hama biasanya binatang ini juga nggak boleh dimatiin. Kemudian binatang ini juga religius ya, religius. Di belakang situ. Karena dia selalu mengangkat tangannya ya. Dan ternyata memang setelah dilihat namanya adalah Mantis religiosa. Demikian materi dari saya, barangkali nanti ada hal-hal yang bisa didiskusikan atau dikembangkan. Sampai di sini, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Halim atas presentasinya. Sesi berikutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Sesi yang pertama kita batasi untuk 3 penanya dulu. Ya. Dan kemudian Mbak Olive, ya, itu Pak, ada chat yang banyak sekali. Ya. Itu mungkin tidak bisa dijawab satu persatu. Barangkali nanti kita jawab melalui email bagi yang punya email. Atau enggak, kebanyak. Ya. Mohon maaf saya potong Pak Bowo. Yang lain ya, itu adalah daftar hadir. Yang ada Ibu atas nama Ibu Kairunisa SMKN 28 Jakarta bertanya apakah PowerPoint-nya boleh di-share Pak Halim, Pak Bowo, dan Pak Indra? Apanya Bu? PowerPoint-nya apakah boleh di-share ke peserta Pak? Kalau boleh saya izin saya akan share via email dan WA. Oh ya silakan. Silakan. Ya, terima kasih. PPT-nya dari materi ini maksudnya. Silakan Bu. Nggak apa-apa. Kasih saya kembalikan lagi kepada Pak Panggaribowo. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Olive. Nanti yang pertanyaan melalui chat itu barangkali nanti bisa kita jawab melalui email bagi yang ada emailnya. Tapi yang sekarang ini kita berikan sesi yang pertama untuk 3 penanya. Silakan. Bagi ibu-ibu maupun bapak-bapak silakan bertanya. Mumpung ada ahlinya Pak Halim ini. Pertanyaan ini tidak khusus untuk guru-guru TK Islam, tetapi undangan lainnya, baik dari SMKN maupun dari yang lain, silakan. Mumpung ada kesempatan ketemu dengan Pak Halim ini. Silakan Ibu, Bapak-bapak. Mohon izin Pak, saya Pak. Silakan. Tolong disebutkan namanya ya Pak Marijanto ya. Ya, dari 52 berapa itu? Silakan, tolong dicatat Mbak Olive. Teman-teman kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk tanya jawab Pak ya. Saya Marjianto dari SMK Negeri 52 Jakarta di Cibubur, Jakarta Timur Pak, di perbatasan dengan Kota Depok. Untuk pertanyaannya Pak, yang pertama tadi tentang tanaman. Untuk tanaman ini biasanya kita letakkan di ruang-ruangan kelas atau ruang kantor ya Pak. Nah, apakah nanti perlu untuk tanaman ini mungkin seminggu sekali diletakkan di tempat terbuka untuk mendapatkan sinar matahari gitu Pak? Ataukah bisa tetap di tempat ruangan karena kan tadi sudah ada pupuk tambahan ya Pak, pupuk organik. Kemudian yang kedua, untuk pupuk tadi campurannya 1 liter berbanding 3/4 sendok pupuk tambahannya. Nah, apakah ini digunakan untuk satu tanaman atau bisa dipakai untuk beberapa tanaman gitu Pak? Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Halim? Mau dijawab langsung apa nunggu 2 penanya lagi? Barangkali yang lain dulu Pak, kalau ada pertanyaan sekalian. Mohon izin, saya silakan, boleh bertanya.
Silakan Bu, silakan. Halo. Iya, terima kasih. Saya Dasa dari RA Nurul Ittisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mau bertanya, apakah boleh seperti tadi lanjutan dari pertanyaan Bapak tadi, kan saya senang juga, akhirnya senang juga dengan tanaman. Kemudian saya taruh saya pikir itu kelas hidroponik ya khusus untuk medianya hanya air saja tanpa media yang lain. Tapi di rumah itu medianya saya air saja kayak seperti tanaman sirih-sirihan gitu Pak. Kemudian di bawah di dalam potnya itu saya kasih ikan cupang. Kira-kira apakah itu tidak mengganggu dari pertumbuhan tanaman itu? Karena saya pikir untuk estetika juga sih sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Berikutnya barangkali silakan. Sama-sama Bapak. Mohon izin saya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yati Kurniati, Kepala SMK Kapin. Salam kenal Bapak Ibu semua. Ya. Saya juga belum lama ini semenjak pandemi ini hobi tentang tanaman silakan Bu. Ini lagi yang saya tanyakan Pak, untuk tanaman yang dapat digunakan untuk hidroponik, apakah semua jenis tanaman dapat digunakan media hidroponik? Karena yang sudah saya lakukan di rumah itu hanya sebatas tanaman sayur-sayuran saja. Nah, kemudian untuk pemupukan, apakah kulit bawang itu juga bisa dijadikan pupuk organik untuk tanaman hidroponik? Itu saja Pak Halim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan langsung dijawab dulu Pak Halim. Sudah baik, 3 penanya ya. Baik Pak, ya udah ada 3 penanya. Yang pertama dari Pak Marjianto ya. Ya, dari Pak Marjianto. Pertanyaannya adalah tentang penempatan atau peletakan. Jadi peletakan ini tanaman itu ada 2 macam Pak. Ada tanaman yang harus kena panas langsung, ada tanaman yang sifatnya itu teduh atau di bawah naungan. Nah, yang cocok untuk di dalam ruang tentu saja tanaman yang teduh ya. Yang biasanya di bawah pohon ya, di bawah teras. Nah, itu lebih sesuai apabila ditaruh di dalam ruangan ya. Kalau misalnya di dalam ruangan itu mendapatkan cahaya tambahan, misalnya jendela atau lampu, nah dia bisa bertahan lebih lama. Tapi kalau tidak ada tambahan cahaya, sebaiknya disirkulasikan. Misalnya 2 hari di dalam, ya. Kemudian selebihnya ditaruh di luar, diganti yang tadinya dari luar, dimasukkan ke dalam. Nah, untuk tanaman indoor tentu saja tanaman-tanaman teduh. Bagaimana dengan tanaman berbunga atau tanaman berbuah? Boleh ditaruh di dalam ruang tapi hanya sesaat untuk kepentingan dekorasi saja. Tidak seterusnya. Jadi itu pertanyaan tentang penempatan tanaman. Jadi sebaiknya disirkulasikan. Kemudian yang kedua mengenai pupuk. Apakah ya misalnya 2 gram per liter atau 2 gram dalam 1 galon itu untuk 1 tanaman? Tidak, Pak. Itu kalau saya itu bisa untuk 5 tanaman, bisa 6 tanaman, dan seterusnya. Tergantung ukuran dari potnya. Kalau potnya itu gelas, 1 liter itu bisa digunakan untuk 5 atau 7 ya, gelas. Ya. Jadi bukan hanya untuk 1 tanaman. Nah, besoknya cuma ditambah air, tambah air. Nanti dari hari ketiga, nanti hari ke-6, dikasih larutan lagi. Nah, berikutnya ditambah air dan seterusnya. Jadi 1 liter itu bisa digunakan untuk banyak tanaman. Bapak dan Ibu, jadinya ada lag lagi masalah internet dengan Pak Halim sepertinya. Kita tunggu dulu sebentar, Mbak Halim. Itu pertanyaan dari Pak Marjianto. Kemudian yang tanaman yang lain, ya.
itu tidak bisa kalau ditanam di air seterusnya. Jadi kalau untuk kepentingan sehari dua hari silakan. Tapi kalau untuk seterusnya, tanaman akan mengalami kekurangan oksigen. Akibatnya apa? Pasti busuk. Jadi itu hanya khusus untuk tanaman air. Misalnya kita ketemu enceng gondok. Nah, enceng gondok boleh ceburin di air. Kita ketemu rumput payung ya yang tumbuh di air, bisa ditanam di air. Kita ketemu teratai, bisa ditumbuh di air. Kita ketemu tifa, bisa ditanam di air. Tapi memang itu tanaman air, termasuk siri-sirian tadi. Tapi kalau tanamannya yang lain, misalnya kuping gajah, anturium, kita tanam di air, ya umurnya cuma 2-3 hari selesai. Ya. Jadi ditanam di air itu bisa khusus untuk tanaman air. Ya. Kemudian kalau dikasih ikan cupang, nggak masalah, Bu. Karena makanan ikan cupang itu juga merupakan pupuk bagi tanaman. Ya. Jadi kalau misalnya mau dikombinasikan dengan memelihara ikan pakai ember yang besar, ya, di atasnya ada tanaman, ya. Misalnya sayur-sayur kangkung, misalnya di bawahnya mau dikasih lele atau dikasih ikan gabus, silahkan saja. Karena pupuk, karena makanan ikan itu juga bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. Ya. Barangkali menjawab ya, Ibu Dasa ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya dari Ibu siapa tadi? SMK? SMK Kapin, Pak. Oh, SMK Kapin ya. Itu tanaman hidroponik apa saja ya sebetulnya? Tadi di awal kan ada tanaman air. Itu pasti dia bisa tumbuh di air, itu paling mudah tumbuh di air. Kemudian ada tanaman darat. Nah, tanaman darat itu syaratnya cuma 2. Kalau ditanam itu dia butuh udara dan butuh air. Jadi sebetulnya semua tanaman itu bisa dihidroponikan. Hanya saja yang sulit itu kalau tanaman harus berbunga dan harus berbuah. Nah, kalau cuma sekedar untuk tumbuh daun saja, nggak masalah, pupuknya sembarang. Tetapi kalau harus berbunga dan harus berbuah, maka harus ada resepnya. Kapan diberikan pupuk ini, kemudian dosisnya berapa, ya. Kapan diberikan dosisnya ditingkatkan, terus jenis pupuknya apa, untuk bisa berbuah dan berbunga. Nah, itu perlu resep atau menu secara khusus untuk tanaman berbunga dan berbuah. Kemudian pupuk dari kulit apa tadi, Bu? Kulit bawang, Pak. Nah, kulit bawang. Ini kulit bawangnya kering atau segar, Bu ya? Kulit bawangnya yang segar, Pak. Oh, yang segar. Jadi kalau yang segar itu bisa dijadikan kompos. Nah, kalau misalnya bisa dijadikan kompos, nah itu bisa digunakan untuk memupuk tanaman yang bukan hidroponik. Ya. Tetapi sebetulnya kompos ini kemudian bisa difermentasi. Ya. Kalau misalnya limbah, bukan hanya kulit bawang, Bu. Jadi limbah dapur itu sisa sayuran, kemudian sisa makanan, ya, daun-daunan, ya, sampah, itu bisa dicampur menjadi satu, ya. Kemudian dijadikan kompos atau difermentasikan, ya. Nah, itu nanti kita bisa mendapatkan pupuk padat, bisa juga mendapatkan pupuk cair. Barangkali itu, Ibu, Terima kasih, ada Pak. lagi yang barangkali perlu ditanyakan kembali. Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Ya, kembali, Bu. Ya. Saya kembalikan ke Pak Bowo. Silakan Pak Bowo, barangkali ada sesi berikut. Silakan Pak Bowo. Pak Halim. Ya. Menguatkan Pak Halim. Ya. Jadi untuk pemberian pupuk itu 1 minggu sekali, kemudian selebihnya air biasa ya Pak ya? Jadi untuk pemberian larutan itu Pak ya? Iya betul Pak. Nah, pemberian larutan itu kan pada waktu kita bikin pertama kan pakai air dulu Pak. Nah, seminggu pertama pakai air. Nah, begitu sudah 1 minggu kita berikan larutan. Ya. Larutan itu kan tidak habis. Nanti kita berikan lagi kira-kira 3 hari kemudian. Ya. Kemudian kita beri larutan lagi 3 hari kemudian. Jadi kira-kira seminggu 2 kali. Kalau misalnya kita tambahkan air juga boleh, silahkan aja. Itu cuma pengenceran aja.
Jadi bisa 3 hari sekali, ya, atau bisa juga seminggu sekali, ya, tergantung dari jenis tanaman. Baik. Ya, makasih Pak. Silakan Pak Nugroho, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, saya mau nanya Pak Halim. Ya. Nama saya Nugroho Wijonarko dari keluarganya Pak Halim juga. Tadi Pak Halim menyampaikan apabila kita menanam tanaman hidroponik itu bisa alternatif kita memelihara ikan lele pakai ember gitu ya. Nah, jadi lele dan kotoran lele pun bisa jadi nutrisi untuk tumbuhan tersebut. Perlu kita tambahkan nutrisi atau pupuk untuk tanaman itu, Pak. Dan apabila kita pupuk, apakah itu berbahaya bagi ikannya atau tidak? Sekian itu aja Pak Halim. Terima kasih Pak Nugroho. Ada pertanyaan berikutnya, silahkan. Maaf Bapak, boleh saya bertanya? Silakan, Ibu. Ya, kan mengenai, saya pernah dengar kalau tanaman itu dipakaikan mecin, itu juga bisa tumbuh subur. Nah, itu fakta atau mitos? Kalau memang itu fakta, untuk jenis tanaman yang seperti apa ya? Itu saja, Pak. Terima kasih, Ibu. Dari Nurul Itisam ya, Ibu? Oh iya, Pak. Saya lupa. Iya, saya Umi Fasihah dari RA Nurul Itisam Terima kasih, Bekasi. Ibu. Satu lagi, siapa yang mau bertanya untuk sesi kedua ini? Ada lagi? Saya Pak ingin bertanya. Silakan, Bu. Ibu siapa? Bu Farida. Silakan. Suaranya Ibu. Suaranya nggak nyampe. Halo, sudah Pak? Ya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan dari saya, Ibu Farida, dari RA Nurul Itisam. Tadi Bapak kan sudah menjelaskan tentang tahap pemeliharaan tanaman ya. Dan itu kan Bapak menjelaskan dengan penggunaan untuk apa ya namanya itu mengurangi hama dari tanaman tersebut dengan larutan alkohol ya Pak ya. Dan yang saya tanyakan itu alkohol kandungan berapa persen yang kita aplikasikan dengan larutan air untuk mengurangi dari hama tanaman hidroponik tersebut. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya Pak Bowo ya. Halo Pak Bowo. Wah, Pak Bowo hilang. Silakan Pak. Lupa buka itunya audionya. Terima kasih. Yang pertama pertanyaan dari Pak Nugroho. Pak Bowo kenal nggak dengan Pak Nugroho? Pak Bowo, kenal nggak dengan Pak Nugroho? Itu kan saudara kamu. Itu putranya Pak Nardi. Oh iya, saya belum pernah. Kalau bapaknya kenal banget. Baik, jadi Pak Nugroho ini menanyakan tentang budidaya tanaman yang dikombinasi dengan ikan lele. Ya. Karena tanamannya dipupuk, apakah tanamannya mengganggu ikan lelenya? Ya. Begitu ya Pak Nuk ya? Ya, kurang lebih begitu Pak. Ya. Yang pasti kalau makanan lele itu menguntungkan tanaman. Yang pasti ya, limbah makanan lele atau yang terlarut itu menguntungkan tanaman. Ya. Tetapi, nah sekarang apakah pupuk? Ya, apakah pupuk itu merugikan ikan lele? Nah itu tergantung konsentrasinya. Kalau konsentrasinya itu cuma sekitar 2 gram per liter atau 2 cc per liter, insya Allah aman. Karena itu sebetulnya unsur-unsur yang ada itu juga merupakan unsur yang menyuburkan lumut yang ada.
Nah, lumut nanti bisa dikonsumsi oleh ikan lele tersebut. Jadi selama konsentrasinya rendah, kemudian juga pH-nya normal atau netral, itu tidak mengganggu ikan lele. Nah, selama ini ikan lele dan ikan gabus merupakan ikan yang paling tahan terhadap kondisi lingkungan air yang jelek. Oleh karena itu, biasanya rekomendasinya kalau nggak ikan lele ya ikan gabus. Kalau misalnya ikan yang lain belum tentu bisa beradaptasi. Barangkali itu ya Pak Nugroho ya. Kalau selain ikan lele kayak nila gitu, kira-kira tahan nggak Pak? Insya Allah tahan ya, ikan nila tahan ya. Tapi lebih bagus kalau misalnya kadang-kadang dikombinasi dengan aerasi. Aerasi. Tapi kalau untuk ikan lele, ikan gabus itu biasanya nggak pakai aerasi. Kalau untuk ikan selain itu dikombinasi dengan aerasi. Karena nanti kan oksigen lama-lama kan habis. Iya. Akan mengganggu kehidupan ikan. Begitu ya Pak Nugroho ya. Siap. Jelas sekali Pak, jelas sekali. Ya. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Bu Umi ya. Tentang micin. Micin biasanya digunakan untuk bumbu masak, ini digunakan untuk pupuk ya. Sebetulnya bisa kita buka di internet ya. Apakah benar micin itu bisa digunakan untuk pupuk? Nah, ternyata micin itu memang mengandung unsur pupuk ya. Ada unsur makronya, ada unsur mikronya, ada vitaminnya juga. Nah, kalau itu dilarutkan dan diberikan kepada tanaman, ya tentu saja memberikan efek yang baik. Memberikan efek yang baik. Tetapi memang judulnya bumbu masak. Tapi bumbu masak ini mengandung unsur yang diperlukan oleh tanaman. Hanya saja masih kurang nitrogennya kurang, fosfornya kurang, kaliumnya kurang, gitu. Ya, barangkali itu ya Bu ya. Jadi micin bisa digunakan sebagai pupuk tambahan, bukan penyedap tanaman ya, pupuk tanaman ya. Kemudian, nah yang berikutnya adalah hama. Ini pertanyaan dari Bu Farida tadi ya. Alkohol ya, alkohol itu biasanya digunakan untuk hand sanitizer. Itu adalah untuk membuat sterilisasi untuk bakteri, jamur, virus dan sebagainya. Bukan untuk hama sebetulnya. Jadi itu untuk menghindarkan adanya kontaminasi bakteri, jamur, atau virus. Jadi kalau misalnya saya motong tanaman, nah itu biasanya bekas potongan atau motong daun, ya. Itu biasanya bekas potongan akan terjadi pembusukan. Nah supaya tidak terjadi pembusukan, nah biasanya disemprot pakai larutan alkohol. Nah, karena larutan yang kita pakai itu 70% itu terlalu tinggi, takut merusak tanaman, biasanya saya encerkan jadi setengahnya. Jadi misalnya saya ngambil itu hand sanitizer, misalnya 100 ml. 100 ml kira-kira setengah gelas. Kemudian saya tambah air sampai 1 gelas. Jadi konsentrasinya separuhnya supaya tidak merusak tanaman. Tetapi kembali lagi bahwa alkohol bukan untuk hama. Alkohol adalah untuk bakteri, virus, dan jamur. Nah, kalau untuk hama, tadi yang direkomendasikan adalah kalau misalnya itu pestisida organik, ya, misalnya kita blender bawang merah, bawang putih, dicampur daun pepaya, di blender, kemudian airnya diambil, dicampur, diencerkan, kemudian untuk nyemprot. Nah, itu baru itu ditujukan untuk hama. Kalaupun hamanya tidak mati, itu tidak disukai, ya. Jadi mengusir, ya mengusir. Jadi sifat dari pestisida itu ada yang membunuh, ada yang mengusir, ya. Ada yang menarik, ya. Ada yang unik di sini. Hewan-hewan seperti siput tahu ya Ibu ya, bekicot. Nah, itu rupanya itu tertarik sama pembersih kutek, ya. Pembersih kutek itu namanya apa? Yang wangi itu. Nah, aseton. Nah, aseton. Nah, ternyata untuk mengumpulkan siput itu digunakan aseton. Nah, karena binatang siput ini kegiatannya malam hari, nah kalau kita pancing dengan aseton, nah dia ngumpul. Nah, begitu berkumpul tinggal kita kumpulkan, nah, bisa juga
Itu merupakan pengendalian hama. Jadi ada yang sifatnya menarik, ada yang sifatnya mengusir, ada yang sifatnya membunuh. Ya, itu. Ya. Jadi kembali lagi ke alkohol. Alkohol adalah untuk bakteri, virus, dan jamur, bukan untuk hama. Begitu ya, Bu Farida ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Ya, sama-sama. Kemudian kembalikan ke Pak Bowo. Silakan, Pak Bowo. Halo, Pak Bowo. Terima kasih. Terima kasih, Pak Alim. Mau dibuka lagi apa sudah cukup? Kalau barangkali masih ada yang antusias bertanya, kita buka saja dulu sebelum kita nanti tutup ya. Saya kira ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Atau gini Pak, mungkin video itu Pak tadi kalau misalnya mau diputar Pak. Oh iya, coba sebelum bertanya, Mbak Alif tolong ditayangkan video yang 1 menit itu. Saya siapkan dulu ya Bapak, Ibu. Ya, silakan. Ya, silakan. Mohon izin Pak Bowo. Oh, ya, silakan Pak Indra. Pak Rabindra. Kalau boleh sambil menunggu video, saya ingin menambahkan sedikit materi pendukung. Silakan Pak. Oh, silakan Pak. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya bukan ahli dalam hidroponik karena background saya adalah arsitek dan perancang kota. Tapi dari sisi keilmuan saya ingin memberikan sedikit tips tambahan agar pemilihan metode hidroponik menjadi jauh lebih efektif dan bermanfaat. Saya punya sedikit tips yang saya sebut sebagai mengoptimalkan manfaat metode hidroponik melalui 5E. 5E itu dari segi tata ruang dan tata desain terdiri dari E pertama adalah efektif, E kedua adalah efisien, E ketiga adalah estetik, E keempat adalah ekologis, dan E kelima karena berkaitan dengan sekolah dan pendidikan haruslah edukatif. Pendekatan dari kata efektif yaitu bahwa pemilihan metode hidroponik memang tujuannya adalah alternatif dari penggunaan lahan atau tanah yang di kota sangat mahal. Tetapi penataan penanaman hidroponik haruslah tidak mengganggu fungsi utama. Kalau di pendidikan, di ruang kelas tidak boleh fungsi ruang kelasnya berubah. Kalau di halaman tidak boleh fungsi halamannya berubah. Artinya fungsi utama dari ruang-ruang dalam maupun ruang luar yang ada tidak boleh dikurangi. Kalau bisa ditambah. Artinya bisa multifungsi. Itu yang pertama. Pendekatannya misalnya penggunaan penanaman hidroponik itu pada ruang-ruang yang tidak memotong sirkulasi, tidak mengganggu atau mempersempit ruang fungsional dan sebagainya. Misalnya pada teras, pada batas-batas lorong, pada pagar dan sebagainya. Baik, sebaik-baiknya penggunaannya bersifat vertikal. Kalau toh horizontal, dia harus pada ketinggian yang tidak mengganggu fungsi ruang. Itu soal keefektifan dalam penataan penanaman hidroponik. Yang kedua, efisien. Tentu pertimbangan utamanya adalah ekonomis. Nah, prinsip reuse, reduce, dan refuse 3R dalam lingkungan tentu harus juga digunakan. Jadi kalau tadi Pak Halim memberi contoh banyak media wadah penanaman itu ada pot dan sebagainya, sebaiknya kita juga apalagi di sekolah yang kita tahu anggarannya pasti sangat terbatas, itu lebih banyak menggunakan barang-barang bekas atau pilihan-pilihan barang-barang natural yang banyak tersedia di lingkungan kita seperti bambu, batok kelapa, dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya harus menggunakan paralon, kita tidak harus memberi paralon utuh, kemudian dipotong-potong. Paralon potongan 50-60 cm pun dengan sistem penyambungan yang efisien
itu bisa digunakan. Jadi banyak sekali yang bisa kita tekan bahwa untuk memaksimalkan manfaat hidroponik, gunakan barang-barang bekas atau barang-barang yang banyak di sekitar kita. Kemudian dari segi estetika, jadi hidroponik itu memungkinkan begitu banyak jenis tanaman diintrodusir ke dalam lingkungan kita, baik itu tanaman sayuran ataupun tanaman hias. Oleh karena itu penataannya sebaik-baiknya harus memberi kesan estetis, karena kondisi keindahan dari penanaman hidroponik ini selain menambah semangat kita dalam menjalankan hobi kita, menambah semangat kita dalam mengembangkan dan memelihara hidroponik, juga memberi kenyamanan batin. Ya, secara psikis suasana yang indah tentu akan memberikan suasana kerja yang menggembirakan dan sebagainya. Jadi penataannya harus estetis, apakah itu dari ukuran tanaman, dari warna tanaman, dan sebagainya. Jadi penataannya sebaik mungkin estetis, ada irama, ada fokus, ada sebagainya yang memberi kesan estetis. Yang keempat, ekologis. Ini juga menyangkut tentang 3R tadi. Sebaik-baiknya kita menggunakan barang-barang bekas untuk mengurangi volume sampah. Seperti contohnya material rock wool bisa diganti dengan busa. Busa ini tidak harus beli, Bapak Ibu. Apalagi musim banjir seperti sekarang, banyak sofa dan kasur yang rusak dan sebagainya. Itu daripada dibuang begitu saja, diambil saja bahannya, kemudian bisa digunakan menggantikan rock wool misalnya, dan sebagainya. Jadi kemudian juga limbah-limbah kelapa, banyak sekali di pedesaan, limbah-limbah sekam padi, dan kita bisa memproduksi itu dengan sangat mudah dan murah, dan itu membantu mengurangi jumlah limbah, karena tentu manfaat ekologis dari metode hidroponik ini selain menambah volume hijau yang banyak memberikan oksigen kepada kita, juga tentu bermanfaat secara berkelanjutan atau sustainability. Yang terakhir, edukatif. Ini mungkin manfaat yang paling besar untuk penanaman hidroponik, pemanfaatan metode hidroponik di sekolah. Jadi daripada kita hanya sekedar memberi manfaat tambahan atau estetika dan membantu membentuk ekosistem yang ada baiknya juga setiap unsur atau elemen hidroponik yang kita tanam di sekolah berfungsi sebagai alat edukasi bagi siswa. Jadi selain siswa mengenal berbagai jenis tanaman, baik hias maupun produktif, siswa juga tergerak hatinya, terbiasa dengan kecintaannya pada tanaman, berpikir efektif, berpikir efisien, dan sebagainya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, yang tips yang saya berikan untuk mendukung materi utama yang tadi sudah diberikan oleh pakarnya, Pak Halim. Jadi menanam hidroponik harus dioptimalkan manfaatnya. Dan tadi saya sampaikan 5 manfaat tambahan dari sekedar pengganti tanah sebagai lahan pertanian. Ada 5 manfaat yang bisa dikembangkan dari penanaman hidroponik. Semoga tips ini berguna. Seandainya memang diperlukan, nanti Pak Bowo bisa kita programkan pengembangan hidroponik ini dari tata ruang, tata arsitekturnya dan sebagainya, dan ini adalah ciri khas arsitektur lanskap. Jadi selain mengembangkan tanaman, juga mengembangkan seni dan bangunan. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Bowo. Terima kasih Pak Bowo.
Terima kasih Pak Indra. Mudah-mudahan ini nanti direkam oleh Mbak Oli. Tetapi untuk backup itu, mohon nanti Pak Indra tips ini di-share ke saya, Pak. Ya, untuk membackup barangkali nanti itu kelupaan direkod oleh Mbak Oli. Baik Mbak Oli. Ya, makasih Pak Indra. Ya. Baik Mbak Oli, silakan ditayangkan yang video yang 1 menit itu kurang lebih. Baik Pak Bowo, ini saya akan tayangkan videonya dan nanti narasinya Pak Halim ya Pak, atau Pak Bowo atau Pak Indra nanti. Saya tayangkan saja ya Pak. Narasinya di belakang aja Bu Olive. Baik Pak, terima kasih. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Iya. Ya, videonya sudah selesai saya tayangkan Bapak dan Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Pak Halim, Ya. dan Pak Bowo dan Pak Indra. Terima kasih. Terima kasih Bu Olive. Melengkapi video yang tadi, itu adalah hidroponik komersial. Jadi gambar ini diperoleh dari teman Ibu yang ada di Malang. Karena tanaman stroberi itu menghendaki suhu yang dingin, nah ini lokasinya ada di daerah Batu di Malang. Di situ ada instalasi peralon. Itu sebetulnya di dalamnya ada aliran nutrisi. Sementara gelas-gelas yang tadi, itu isinya seperti yang disebutkan oleh Pak Rabindra tadi, rock wool. Rock wool, di bawahnya ada sumbunya. Nah, kemudian itu diset di dalam rumah kaca atau greenhouse. Nah, itu sudah menjadi usaha komersial. Yang semula hobi menjadi usaha komersial. Kemudian saya akan mencoba menambahkan, tadi hidroponik ada disinggung-singgung dari Pak Rabindra mengenai hidroponik dan barang bekas. Ya. Nah, ini kebetulan ada contoh. Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Nah, ini sebetulnya cuma, ya, ini adalah galon bekas, ya, kemudian dipotong menjadi 2. Ini potongan bawah, kemudian potongan atasnya dibalik. Potongan atas dibalik, ujungnya dikasih sumbu. Ini botolnya botol bekas, sumbunya juga sumbu bekas. Ya. Kemudian dibalik, ya. Kemudian bagian bawah ini diberi lubang drainase, supaya kalau ada kelebihan air itu keluar. Ya. Kemudian bisa ditanam. Ya. Pakai barang bekas juga, bisa pasir, bisa arang, ya. Bisa batu apung. Ya. Nah, ini alternatifnya banyak. Nah, jadinya adalah seperti ini. Jadi pemanfaatan hidroponik dari barang bekas. Demikian tambahan dari saya kembalikan lagi kepada Pak Bowo. Silakan Pak Bowo. Terima kasih Pak Halim. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan lagi yang barangkali ingin diajukan kepada Pak Halim selaku ahli hidroponik? Perlu saya sampaikan tadi bahwa tadi pagi saya sempat bertelepon ria dengan Pak Halim. Ini ada bocoran dari Pak Halim bahwa Pak Halim itu mempunyai larutan nutrisi sebanyak 10 liter kalau tidak salah.
Nah, cuma permasalahannya sekarang bagaimana 10 liter itu didistribusikan kepada ibu-ibu yang berminat. Nah, kalau yang berminat dipersilahkan menurut Pak Halim ini, silahkan datang berbondong-bondong ke rumahnya Pak Halim. Nanti akan diberikan nutrisi, larutan nutrisinya lengkap kalau barangkali ya Pak Halim ya. Untuk ke rumah saya, Pak. Nah, Pak Bowo, saya bagaimana nanya, cara Bu. pendistribusinya? Gitu? Pak Bowo, Kenapa? mohon maaf ada Pak yang ingin Bowo, bertanya. saya mau bertanya, Pak. Ya. Ya. Saya Silakan, Pak mau Bu. bertanya. Ya. Oh iya, silakan. Saya Ibu Linda, Pak, dari SMK Negeri 2, Gambir. Iya. Iya. Kebetulan di sekolah saya itu saya tim hidroponik. Oh ya. Alhamdulillah kami Jakarta Pusat 1 juara 2 sekolah lomba sehat, sekolah sehat ya. Jadi kami dihadiahin rak hidroponik dari KPKP. Bagus. Ya Pak ya. Nah, jadi saya dibimbing dari KPKP dengan Pak Adrian juga sekalian. Kalau nggak salah Bapak kenal kali Pak Adrian. Jadi beliau yang bimbing. Yang mau saya tanyakan kendalanya seperti ini Pak. Kan dia di situ kan dibimbing kita kalau ada tanaman hidroponik di bawahnya itu dibuat ternak ikan ya Pak ya. Jadi waktu kita menyiram airnya itu airnya berputar, jadi vitaminnya itu nutrisinya masuk ke selokan sekolah. Di situ kita buat ikan nila sama ikan lele. Ya. Seperti itu Pak. Jadi yang mau saya tanyakan khusus hidroponik. Terkadang Pak tanamannya itu mau berlubang gitu loh Pak. Yang berlubang apa Bu? Yang berlubang apa? Daunnya Pak. Ya. Sayurnya. Saya itu nanam samhong, sawi samhong. Daunnya berlubang gitu, dimakan ulat. Katanya kalau dimakan ulat berarti itu tanaman sehat, katanya seperti itu Pak. Tapi maksud saya supaya dia nggak dimakan ulat gimana Pak? Kan nggak boleh pestisida kan? Ya. Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak Bowo. Hanya itu Bu pertanyaannya? Iya Pak. Hanya itu pertanyaannya? Oke, Iya, silakan Pak. dijawab Pak Halim. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Jadi rupanya Ibu ini rupanya sudah pengalaman di hidroponik. Ya. Iya jadi, Pak. Barangkali saya kalah Bu dalam hal prakteknya. Jadi tadi yang ditanyakan sebetulnya kenapa daun-daunnya berlubang ya Bu ya? Iya, betul Pak. Ya. Walaupun tadi juga ada hubungannya dengan pemeliharaan ikan dan sebagainya. Iya. Jadi daun yang berlubang itu betul. Saya juga sependapat. Kalau kita beli sayuran, itu jangan di supermarket. Belilah sayuran di pasar. Karena di pasar itu banyak sayur-sayur yang berlubang. Itu menunjukkan bahwa petani tidak menggunakan pestisida. Iya. Sayuran yang berlubang itu lebih sehat ya, daripada yang mulus. Karena yang mulus dicurigai menggunakan pestisida. Nah, tadi di akhir acara itu kan ada pestisida organik, Bu, ya? Iya. Nah, pestisida organik itu aman. Jadi barangkali Ibu bisa menggunakan pestisida organik yang tadi sudah direkomendasikan. Ya. Itu bisa merupakan ekstrak daun serai, ekstrak daun bawang, atau ekstrak misalnya daun pepaya. Nah, paling tidak itu tidak disukai. Ya. Tidak disukai oleh ulat, tidak disukai oleh belalang, tidak disukai, itu tidak membunuh dan buat manusia juga aman. Jadi gunakan pestisida organik gitu. Oh, seperti itu Pak. Iya. Gitu ya Bu ya? Iya Pak, makasih Pak. Kebetulan tadi Pak saya terlambat masuk Pak, karena saya tadi dulu mengajar dulu. Ya. Itu ada iya, Pak, tadi makasih. tambahan ya. Jadi Mohon maaf, Bu Linda boleh mengisi daftar absen Bu, biar nanti bisa kami share kalau ada materi juga untuk Bapak dan Ibu yang lainnya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Sudah saya isi absennya Bu. Ya, Barangkali masih ada yang lain yang ingin bertanya? Mumpung waktu sholatnya masih agak lama ini, setengah jam lebih. Pak, sedikit lagi Pak. Boleh nggak Pak? Boleh Bu, silakan. Tadi kan dikatakan kan pestisidanya kan ya dari organik. Kalau misalnya saya buat dari daun pepaya, itu cara pengolahannya gimana Pak?
Ya, baik ya Bu Oke, ya. silakan Pak Alim. Ya. Jadi sebetulnya itu resepnya ya, resepnya itu banyak Bu, macam-macam Bu. Jadi bukan hanya daun pepaya saja ya. Jadi misalnya daun pepaya bisa dicampur dengan daun sirsak ya. Kemudian di situ juga ada daun bawang misalnya, atau bawangnya bawang merah, bawang putih ya. Nah, itu bisa dicampurkan ya. Kemudian dicampurkan. Kemudian dicampur air ya. Dicampur air kemudian didiamkan ya beberapa hari. Kemudian bagian yang cairnya itu diambil ya. Kemudian bagian yang cairnya itu nggak langsung dipakai, masih diencerkan lagi ya. Diencerkan lagi. Nah, kemudian baru digunakan untuk menyemprot. Itu misalnya mau mencari resepnya sebetulnya gampang, cari aja Bu, pestisida organik, cara pembuatan pestisida organik. Itu bahannya bervariasi. Itu, Pak, perbandingannya Pak gimana Pak? Misalnya perbandingan antara daun sirsak sama daun pepaya sama daun bawang. Ya itu secukupnya aja Bu, adanya berapa ya. Kalau misalnya adanya cuma 5 kilo, ya berarti nanti airnya sekitar 10 liter misalnya. Ya. Airnya 10 liter. Ya. Kemudian difermentasi atau disimpan. Ya. Kemudian setelah misalnya sekitar 7 hari, nah bagian yang airnya ini diambil, disaring, ya ini nggak langsung dipakai, nanti diencerkan. Misalnya 1 liter untuk 5 liter misalnya. 1 gayung dicampur dengan 1 ember, misalnya seperti itu. Baru digunakan untuk menyemprot. Penyimpanannya Pak, berapa lama itu Pak fermentasinya Pak? Sekitar 1 minggu Bu. Oh, 1 minggu ya? Sekitar 1 minggu. Ya. Itu disaring dulu ya Pak? Disaring dulu ya? Ya, kalau nggak disaring nanti nggak bisa masuk di sprayer Bu. Oh ya, untuk penyemprotan ya, ya siap Pak ya, paham. Ya. Begitu ya Bu ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Silakan Pak Bu. Baik, terima kasih Pak Alim. Ya. Saya kasih kesempatan 1 kali lagi, barangkali masih ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Ya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lala Pak dari SMK 47 Jakarta. SMA berapa Bu? SMK Negeri 47 Jakarta. 47. Ya, kebetulan alhamdulillah hidroponik kami sudah hampir 2 tahun. Dan sebulan 2 kali kita panen kangkung dan sawi. Untuk tentang hama yang tadi disampaikan, kami biasa pernah dan beberapa kali menggunakan air tembakau, Pak. Jadi air tembakau direndam selama 2 hari, setelahnya disemprotkan ke daun yang terkena hama. Bisa juga dengan air garam. Jadi kami menggunakan air garam karena hidroponik itu kan tidak menggunakan insektisida ya. Jadi menggunakan bahan-bahan yang aman untuk kesehatan. Jadi kami menggunakan air tembakau dan air garam untuk hama-hama di pohon hidroponik. Demikian Pak masukan dari saya. Mungkin bisa digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu masukannya. Ya. Jadi tadi juga saya sudah pernah singgung di akhir acara tadi ada Nicotiana tabacum. Itu adalah tembakau. Makanya saya cerita kalau saya ngumpulin puntung rokok di dalam ember yang ada airnya, kemudian airnya ini digunakan untuk menyemprot hama, ya, ulat atau kutu. Ya. Itu relatif aman. Kemudian kalau untuk air garam, selama konsentrasinya tidak terlalu tinggi, itu tidak masalah. Tetapi kalau air garam itu konsentrasinya terlalu tinggi, kemudian masuk ke media air, nutrisi, nah itu akan berpengaruh yang kurang baik. Jadi konsentrasinya mohon diperhatikan untuk kadar garam ini, Bu. Terima kasih atas masukannya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik. Kembalikan ke Pak Bowo, silakan Pak. Terima kasih Pak Alim. Sebelum kita akhiri, kami atas nama jurusan Arsitektur Fakultas Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti sangat
sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di dalam Zoom ini, di mana kami harus melakukan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu tentang pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu sebelum kita tutup, alangkah baiknya video peserta mohon dibuka kembali untuk kita foto bersama. Mbak Olive, silakan siap-siap untuk memfoto. Bapak Ibu, mari kita foto bersama. Mohon kepada Bapak Ibu, Pak Marjatno, mohon dibuka kameranya. Ibu Indah, Ibu Evi, Ibu Kairunisa, Ibu Khadijah, Ibu Hanif, dan Bapak Rizal, Ibu Ermayatni. Bapak Faisal. Ya, baik. Kita langsung aja kali ya Pak, bawa foto biarpun ada beberapa yang masih. Oh ya, silakan. Itu ya. Masih ada beberapa yang belum terbuka. Ya, 1, sudah. 2, 3, 4, 5. Ya, sudah. Videonya belum dibuka. Ada sekitar 6 orang Pak yang belum membuka videonya. Ya, 1, 2. Ya. Ya. Sebentar ya Pak, saya lagi nyari WA Bapak dulu. Biar tinggal nanti saya share ke WA Bapak. Sudah. Ya, Bapak Ibu, mari kita foto, kita ambil senyum yang termanis. Saya hitung pada hitungan ketiga ya Bapak Ibu. Ya, adiknya boleh ikut foto. Ya, baik. 1, 2, 3. Senyum. Ya, kita ambil lagi pose yang sama. Kali ini boleh gaya bebas Bapak dan Ibu. Ya. Bentar. Ya. Kita 1, 2, 3 senyum. Ya, sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Pak Bowo. Silahkan Pak Bowo. Terima kasih Mbak Olive. Akhirnya di ujung pertemuan ini kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kata-kata atau penyampaian materi dari tim kami yang kurang lengkap, atau bahkan ada yang ingin bertanya tetapi belum kesampaian, silahkan melalui melalui absen itu barangkali bisa dicantumkan di situ, nanti akan kita jawab satu persatu. Nah, kita akan jawabnya nanti melalui email, barangkali emailnya sudah dicantumkan. Tetapi bagi yang tidak punya email nggak usah diisi juga nggak masalah. Jadi untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau mau materinya. Terima kasih Pak. Pak Halim, terima kasih semuanya. Mbak ini ada Rapopo. Kan boleh. Boleh. Ya Pak. Halo Bapak Ibu. Ya. Mbak Ida udah. Pamit dulu. Iya, silakan Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Mbak ini salam dari Ibu. Terima kasih Pak. Ya, kembali salam. Terima kasih. Salam semuanya. 1, 2. Aku udah lihat, Pak. Belum. Saya matikan ya Bapak Ibu Zoom-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ini.